empat ketiga, ada empat yang keempat juga. Kalau ada pikiran, pemikiran ini itu dan sebagainya, nah kita cukup melihatnya. Dengan melihat kita sudah nyadar kok, kita sudah ada semacam sense. Kita itu lagi apa? Lagi ngelamun atau lagi sedang melamun atau sedang bermeditasi. Begitu melihat, oh pemikiran tentang hal ini, hal itu, hal apa ada pada saya. Dengan melihat seperti ini langsung bisa nyadar untuk balik ke objek. Balik ke objek. Yang diperhatikan adalah nafas. Panjangnya, pendeknya, bagaimana kita bisa melihat nafas secara keseluruhan, bagaimana kita bisa melihat nafas yang mulai menjadi tenang, menjadi lembut. Itu sebagai objek, dan menyadarinya bukan sekedar menyadari, memperhatikan, oh panjang pendek, lembut, tidak, tetapi apa? Nah, melihat kemunculan kepadaman, melihat ketidakkekalannya. Ini yang menjadi bahan yang ya tidak boleh tidak untuk ada. Itu kan hanya melihat saja, tidak perlu bilang tidak kekal gitu. Kalaupun mau mengatakan tidak kekal, mengatakan begitu juga bukan semacam sugesti. Bukan sugesti, oh pikiran muncul, pasti tidak kekal. Bukan, tidak ada kata pasti. Kalau mengatakan, ada kata pasti dalam pikiran kita, itu sudah sugesti. Betul enggak? Nah, kita lihat saja. Kita lihat saja, oh pikiran muncul. Tadi muncul enggak ya? Enggak ada. Oh itu kemunculan pikiran. Munculan yang seperti ini muncul. Sudah melihat kemunculan pikiran. Nah, sewaktu kita menyadari ada pikiran seperti itu, saat menyadari itu, pikiran tentang itu sudah padam. Betul enggak? Nah, kalau pikiran memikirkan tentang hal itu belum padam, artinya masih berlanjut terus, tidak mungkin kita muncul apa? Penyadaran. Kita sedang berpikir seperti itu. Nah itu yang menjadi objek penyadaran, munculnya pemikiran sesuatu apa, kemudian menjadi padamnya. Padamnya kapan? Saat kita menyadari itu ada pemikiran seperti itu, sebetulnya pemikiran tentang itu sudah padam, itu padamnya pikiran. Dan untuk keselanjutnya kita balik ke objek lagi. Praktek ini adalah praktis, bukan teoritis. Jadi kalau kita mau teoritisnya, oh banyak sekali yang perlu dijelaskan. Nyana ada berapa, Vipassanupakilesa bagaimana. Oh banyak sekali kalau teoritisnya. Nah, begitu. Jadi yang praktis saja. Sementara kita tidak punya masalah, ya sudah berlatih. Dasarnya apa, caranya bagaimana, apa yang dituju, setelah yang dituju itu tercapai, menjadi bijaksana, menjadi tenang, entah apa namanya itu jana atau apa, tidak peduli, menjadi tenang, menjadi bijaksana, sudah selesai, sudah berhasil, tidak ada apa urusan yang lain. Tidak perlu untuk mengorek ini sudah jana keberapa, ini apa, itu apa, tidak perlu, sudah. Apa sih dasar-dasarnya bermeditasi? Apa dasarnya? Apa dasar pemikirannya? Bagaimana caranya? Untuk tujuan apa? Setelah bermeditasi, sesuai dasar yang diberikan, sesuai cara yang diberikan, mendapatkan hasilnya, yaitu menjadi bijaksana, menjadi tenang, selesai sudah. Ya 1001 cerita, tidak perlu kita tanggapi. Kita di sini mendengar arahan, yakin itu benar, cukup pegang itu saja. Tidak perlu ini. Tidak perlu terkecoh dengan suara burung, maaf saya bukan mengatakan mereka itu dianggap sebagai burung, bukan. Ya, artinya apa? Nah, mungkin mereka benar atau kebenarannya sampai di mana juga tidak jelas. Tapi yang penting adalah apa yang saya katakan ini, nah bisa ditelaah, bisa disinkronkan sesuai enggak dengan Tipitaka. Kalau memang sesuai dengan Tipitaka, patut dipercaya, pegang ini, selesai sudah. Terlepas yang ini itu sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang orang lain katakan. Ya sepertinya ketus ya. Ya. Tapi ini bukan mengetusi apa, ini bukan. Tapi ya supaya dalam berlatih itu konsisten.
untuk pribadi, bukan berlatih di sini, tidak. Sewaktu di rumah kita mau berlatih apa, konsisten dengan apa yang dasar yang ada, gimana caranya, apa tujuannya. Nanti kalau mendengar banyak orang lain cerita ini itu apa macam-macam, bubar semua. Tidak ada keteguhan, tidak ada prinsip. Dan itu akan selalu ada, selalu muncul. Nanti ada nimitta lah, sudah mencapai gotrabu belum? Wah, nanti bingung lagi apa itu gotrabu. Saya waktu hari itu latihan sore nggak tahu jam 6 jam 7 kan. Waktu saya duduk, kemudian badan bisa gini kan, kok seperti diketar semua. Saya kaget kan, belum pernah muncul itu ya. Saya pikir apa tak malu apa gila. Akhirnya saya udah diam bangun aja, apa salah minta saya. Nah itu saya masih itu banding ragu-ragu banding. Padahal waktu itu saya tidak pernah keluar nimitta, saya meditasi itu ya apa adanya, tidak pernah keluar bayang-bayang apa seperti gambaran batin itu tidak pernah. Teman saya kan banyak setan, saya pernah gini jalan gini lihat sini awang-awang gimana. Ya saya tidak pernah lihat. Nah tapi pada waktu hari itu Bante, saya ngalami itu Bante, getar itu gimana tuh Bante? Masih Bante. Ya, kejadian-kejadian seperti itu bukan hal aneh, bukan hal mistis. Meditasi bukan upaya untuk mencapai hal-hal mistis, tapi untuk mencapai hal-hal realistis. Dapat kita nyatakan meditasi jana keempat itu apa? Nama lain jana keempat adalah sati parisudhi, murninya perhatian. Apa perhatian di sini? Adalah kesadaran yang disertai dengan pengertian-pengertian luhur, dengan pandangan-pandangan benar, penuh dengan kesadaran, sadar penuh. Dan saat sadar penuh, batin penuh dengan perhatian pada nilai-nilai luhur, di sana tidak ada kotoran batin, sadar kotoran batin tidak ada pada saya pada saat ini, pada tingkatan-tingkatan ya nilai luhur. Ini jelas nyata ada dan dapat disadari, bukan sesuatu yang mistis, tapi yang nyata, yang real, yang realistis. Dan setelah menyadari nilai luhur ada pada batin kita, karena objek telah bisa kita pegang dengan baik, kotoran batin menjadi sirna tersingkirkan. Kalau kita menjadi bahagia, ini bukan sugesti, ini juga bukan yang mistik. Ini disadari dengan keberadaan kenyataan, merasakannya dengan sesungguhnya. Betul-betul sadar, bukan menuju ke alam dimensi lain yang sangat mistis, yang sangat rahasia atau misterius. Ya, bukan seperti itu. Jangan berpikir meditasi seperti itu. Kebudaan itu adalah kebijaksanaan. Sirnanya kebodohan adalah kebijaksanaan. Sirnanya kotoran batin adalah ketenangan, kesucian. Selesai sudah. Yang real saja, yang sederhana. Keberadaan jasmania muncul ya mungkin itu hal yang wajarnya jasmani. Itu berkaitan dengan mental juga bisa. Kita mungkin ada tertekan oleh sesuatu pada peristiwa tertentu. Nah, pada waktu tertentu sebelumnya tidak mampu muncul karena apa? Itu hari-hari ditekan dengan pikiran sadar kita, sibuk sini, sibuk situ, inginkan ini, inginkan itu. Nah, jadi pemikiran-pemikiran ini yang lebih kuat. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sudah lama terpendam, yang mungkin ada kekuatan untuk muncul, tidak mampu muncul. Pada saat meditasi, saat berusaha untuk tidak memikirkan sesuatu yang penuh dengan keributan, penuh dengan ketegangan. Nah, hal-hal seperti itulah kemudian yang bermunculan. Ya, dan itu wajar saja disadari, itu muncul, itu ada. Kira-kira membahayakan enggak? Kalau tidak membahayakan, lanjut terus. Selesai. Ya, sederhana. Ya. Kiranya kita bisa setelah mendengarkan uraian yang ya kurang lebihnya telah bisa dimengerti. Nah, kita bisa mungkin berdasarkan pengertian-pengertian yang
telah didapat ini, baik yang sangat sederhana, pengertian tentang ketidakindahan pada tubuh. Ya, kita bermeditasi, mengembangkan batin dengan objek tubuh ini, mengertinya sebagai sesuatu yang tidak indah. Atau bila mau menyertakan pengertian-pengertian ketidakkekalan atau bahkan ya ketidakadadirian dalam memperhatikan nafas ini, ya kita juga bisa mencobanya. Tidak ada penentuan harus yang seperti apa, terserah siapa yang cocok dengan apa. Mau duduk bareng di sini silakan, mau duduk di tempat yang lain juga silakan. Maksudnya bisa terfokuskan pada suasana disertai dengan keyakinan dan kegairahan, canda disusul dengan ada semangat dalam berlatih. Kegiatan seperti ini ditunjang dengan juga lingkungan. Saya rasa sangat mendukung dengan hawa dan sebagainya. Saya rasa ini adalah hal yang sangat didambakan oleh banyak di antara kita umat Buddha. Uraian-uraian yang menjadi dasar bermeditasi ini yang menjadi bahan utama dalam mengolah batin kita, yaitu berusaha menanamkan apa yang telah disampaikan itu ke dalam batin kita. Maksud mengolah di sini adalah memunculkan lagi poin-poin, menguraikannya sendiri lagi, menyimpulkannya sendiri, memahaminya sendiri, berulang. Kalaupun tidak sampai optimal di setiap tempo, tiap waktu perhatian kita melihat objek, yaitu gerak nafas atau gerak tubuh, kita akan selalu mampu menyertakan pengetahuan, pengertian dasar tersebut. Paling tidak, kalaupun hanya sekali-sekali, tetapi sekali-sekalinya itu bukan satu kali. Ini sudah pengalaman yang luar biasa bagi kita. Kita menjadi orang yang setidaknya punya pengetahuan yang luar biasa. Barangkali ya kehidupan kita masih seperti biasa. Yang di desa masih tinggal di desa, yang di kota menjadi penjual apa ya masih jualan, yang jadi pegawai negeri ya masih jadi pegawai negeri, bukan sebagai orang yang cendekiawan terkenal yang orang-orang bisa mengetahui, tidak bisa dikenal banyak orang, tidak, tetapi dengan memiliki pengetahuan yang mendalam pada agama Buddha, kita sendiri tahu itu sangat membahagiakan, itu sangat mencerahkan, itu sangat memberikan kita kebahagiaan. Soalnya pengetahuan ini tentu tidak hilang bersamaan dengan selesainya retreat. Saat retreat ini adalah saat untuk memampatkan pengetahuan yang justru setelah retreat selesai itulah kita akan mendapatkan perubahan baik dalam sikap berpikir, baik dalam juga perilaku keseharian kita. Kita melatihnya lagi di tempat masing-masing dengan dasar pemikiran, dasar pengetahuan
yang ada, yaitu pengetahuan inilah yang ditumbuhkan dan dikembangkan. Kita tidak usah sampai mengejar-ngejar, memburu-buru yang namanya ya jana atau apalagi sotapana ya. Yang penting kita rajin. Yang penting kita sejauh sering bisa melakukan. Tidak usah dikejar. Kalaupun bermeditasi tidak nyampe jana, tidak nyampe apa yang dikatakan ya nyana, ya, maganyana, palanyana. Cukup bisa mengokohkan, memampatkan pengetahuan, pengertian yang telah kita dapatkan, mengulang lagi, mengingatkan lagi. Ini sudah luar biasa. Luar biasa. Ya. Kalau pada kebanyakan orang, jangankan berlatih, punya kesempatan berlatih seperti itu. Mengerti pengetahuannya yang demikian ini saja tidak. Itu yang dikatakan luar biasa. Dan kita telah memiliki pengertian-pengertian itu, berkesempatan melatihnya. Berusaha untuk berlatih, mengangkatnya lagi, mengingatnya lagi, mengulasnya lagi, memahaminya lagi. Dan hasil-hasil pemahaman ini sedikit banyak akan mengubah batin kita. Paling tidak pada saat itu. Bagaimana cara kita mengantisipasi kotoran batin yang datang? Akan terjadi perubahan penyikapan atas kotoran batin yang datang. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bante yang mulia, masih ada 2 sesi meditasi diam dalam pelatihan 2 hari ini yang mungkin nanti akan saya alami. Perkenankanlah saya mohon informasi atau mohon dikoreksi. Bagi saya awam, pelatihan ini adalah lebih berat atau lebih memantapkan dalam meditasi, di mana apakah benar yang saya terima dari pelajaran 2 hari ini, bahwasanya apabila kita bermeditasi secara agama Buddhis yang benar, di samping cara atau masuk keluarnya napas, kita harus mengendalikan pikiran yang mengembara itu dengan memasukkan pemikiran-pemikiran yang benar. Di antaranya kita selalu menyadari bahwa kita ini tidak indah, karena dulu muda, sekarang tua, dan besok lebih tua. Di antaranya kita ini adalah rapuh. Dahulu rambutnya lebat, sekarang rontok. Di sela-sela masuk dan keluarnya napas itu juga kita berpikir bahwa kita ini tidak bisa berhenti, tapi selalu berganti. Misalnya menarik napas terus juga tidak bisa, pasti akan ada berhentinya. Demikian pula bahwa kita ini sebenarnya tidak ada, karena ketiadaan diri atau aku tadi. Kalau contohnya kita keluar darahnya juga kita tidak bisa memberhentikan, ataupun pada saat kita tidur juga kita tetap bernapas, tidak bisa berhenti bernapas. Apakah penerimaan bagi awam seperti saya yang saya terima dalam pelatihan ini, bahwa kita selalu harus berpikir atau menyadari bahwa keempat kesadaran itu adalah di samping napas masuk dan keluarnya cara itu, kita memasukkan bahan bahwa kita selalu tidak kekal. Ya,
demikian memang yang disampaikan. Hanya sedikit koreksi bahwa bahan-bahan pemikiran diterapkan dalam perhatian kita pada objek, entah itu nafas atau gerakan tubuh, ya itu sebagai prasyarat utama. Terlepas dari itu untuk mencegah munculnya pemikiran luar atau tidak. Jadi bukan semata-mata untuk mencegah supaya pikiran tidak berkeliaran kemana-mana, tetapi itu sudah menjadi setnya. Kita tidak hanya memperhatikan gerak tubuh, kita tidak hanya memperhatikan gerak nafas, hanya memperhatikan gerak nafas, hanya memperhatikan gerak tubuh, itu sendiri mungkin itu bisa dikatakan konsentrasi. Tetapi apakah itu meditasi? Tidak yakin. Artinya apa? Apakah itu pengembangan batin? Tidak yakin. Itu pengembangan batin. Dikatakan pengembangan batin apabila sudah dimasukkan bahan-bahannya itu ke dalam. Yang dikembangkan itu adalah justru pengertian-pengertiannya tentang ketidakkekalan, tentang ketidakindahan, tentang satu lagi adalah yang tadi Bapak katakan tentang ya sisi rapuh atau cacatnya sesuatu, entah itu tubuh, batin, baik itu tubuh sendiri, batin sendiri maupun tubuh orang lain, batin orang lain atau apapun. Melihat sisi cacatnya batin, sisi cacatnya tubuh. Siapa yang tidak pernah sakit? Siapa yang hari ini tidak sakit? Sakit tubuh maupun sakit mental, sakit batin. Semua orang sakit tubuh. Hanya sakitnya itu, penyakitnya itu dalam batasan yang tubuh sendiri bisa kendalikan, sehingga tidak memberikan dampak, efek, menjadi seperti betul-betul orang yang sedang sakit. Penyakit selalu ada, selalu tidak pernah tidak ada di dalam tubuh. Apalagi ya urusannya dengan batin. Kalau ditinjau dari sisi sehat atau sakitnya, batin yang sakit itu adalah karena ada boroknya. Borok ini tidak lain adalah kotoran batin ini. Kapan kita bebas dari kotoran batin? Tidak pernah bebas. Dan sejauh tidak bebas dari kotoran batin, sejauh itu pula ada borok di batin kita. Artinya apa? Sejauh itu pula batin kita sakit. Jasmani kita juga selalu sakit. Selalu ada penyakitnya. Pernah ada perut seseorang tidak ada bakterinya, mulutnya, kulitnya, permukaan seluruh kulitnya meskipun sudah mandi wangi, sudah mandi bersih, tidak pernah ada kulit itu bersih dari bakteri, dari jamur, dari macam-macam. Tetap ada. Apalagi di dalamnya. Selalu tidak bisa sehat sebagai sarang penyakit. Bibit penyakit juga menganggap tubuh ini bukan milik siapa-siapa. Kalau diibaratkan seperti tanah lapang milik umum. Artinya apa? Siapa mau datang ke sana, datang saja. Mau datang sebentar atau bermalam, tidak ada yang mengusir, tidak ada yang mempersilahkan juga. Bibit penyakit mau datang ke sini, ke tubuh kita, tidak perlu dipersilahkan dulu dan tidak perlu minta izin. Datang saja. Mau setelah datang, mau sebentar saja datang, setelah itu pergi, atau bermalam sampai beberapa hari sampai beranak pianak di sana, sekenanya saja. Bibit penyakit mau datang ke tubuh kita, nempel di mana.
merasa bebas, merasa free, tidak perlu izin, tidak perlu minta izin, tidak perlu diizinkan. Tidak merasa itu ada pemiliknya. Seperti halnya ayam, kambing, sapi, burung atau apapun datang ke tanah lapang. Mungkin ada pepohonan, mungkin ada tanaman apa yang bisa dimakan, atau mungkin mereka sedang main-main, sedang berkencan, sedang apa, ya. Bebas untuk berdiam, untuk hidup di sana. Selalu ada saja yang datang. Dan memang sejak lahir memang sudah ada. Baik itu berupa bakteri atau berupa dari tubuh itu sendiri yang membuat sebuah kelainan. Oleh karena memang keberadaan tubuh ini ya jauh dari yang namanya sempurna. Mengapa tidak sempurna? Karena keberadaannya itu sejauh faktor-faktor pembentuknya mampu mendukung keberadaannya. Sehingga harus selalu menyesuaikan dengan tempat atau kondisi di mana dia tinggal. Kalau tidak sesuai dengan kondisinya, tidak sesuai dengan tempat dia tinggal, kalau tidak sampai bisa survive, tidak bisa lolos, ya mati. Tapi kalau bisa beradaptasi, tinggal di tempatnya, tubuh ini kemudian mengalami adaptasi, yaitu apa? Dengan cara mengubah diri. Mengubah diri dengan cara apa? Faktor-faktor pembentuknya itu yang juga berubah. Dan ini yang justru karena tubuh ini ditunjang oleh faktor-faktor pembentuk, keberadaannya itu berdasarkan faktor-faktor pembentuk, kemungkinan untuk berubah menyesuaikan tempat tinggal itu tetap ada. Apabila tubuh ini tidak terdiri dari faktor-faktor pembentuk yang sifatnya selalu berubah, selalu bebas, apapun yang memungkinkan untuk mendukung terbentuknya tubuh ini, yaitu telah dipatenkan, telah dipatok seperti ini atau seperti apa. Pematokan seperti ini akan tidak fleksibel dengan perubahan tempat berdiam, perubahan keadaan tempat tinggal. Jangankan banyak, sedikit saja ya sudah tidak bisa sesuai dengan tempat dia berdiam dan tidak bisa tinggal lebih lanjut. Ini keberadaan tubuh. Selain juga bahwa kalau kita menilik di tubuh kita ini, dokter, para cendekiawan urusan medis menyatakan tidak kurang dari 20.000 jenis penyakit yang memungkinkan ada pada tubuh setiap orang. 20.000 jenis penyakit ini, maaf, rasanya dokter yang biasa kita kunjungi itu tidak nyampe. Nggak sampai bisa menghafal 20.000 jenis itu. Terlalu banyak untuk satu tubuh. Mengapa sampai kadang itu ada peristiwa dokter salah diagnosa? Karena terlalu banyaknya penyakit, tidak mengira, tidak menduga. Ternyata apa yang gejala-gejala yang mirip bisa sesuatu yang berbeda sama sekali sebabnya. Kadang kita punya pemikiran, enggak apa-apa, penyakit sih boleh ada, penyakit sih boleh banyak, asal kita punya uang saja untuk berobat. Jadi ceritanya itu mencari uang banyak-banyak, mencari uang banyak-banyak, sebanyak mungkin, sekeras mungkin kerjanya, pagi siang malam, tidak istirahat.
tidak tahu jam istirahat, dan tidak sadar kurang istirahat itu juga pemicu menjadi sakit. Pemicu menjadi sakit. Kita itu cari uang untuk salah satunya untuk mencegah, jangan sampai, artinya kalau nanti satu ketika ada sakit bisa dipakai untuk berobat. Tapi cara kerja kita mencari uang justru memicu timbulnya penyakit. Kalaupun sudah terkumpul banyak cukup, ya kadang-kadang orang itu ya sial. Nggak sampai terpakai uangnya 1% pun untuk berobat, sudah mati duluan. Dan ada juga sempat juga terpakai, sakit, ada uang banyak berlimpah, tapi sayang uangnya itu tidak mampu dipakai untuk menyembuhkan sakitnya. Tidak semua penyakit bisa sembuh meskipun diobati. Itu keberadaan tubuh. Mau ditopang dengan apa, mau dilindungi dengan apa. Kalaupun bisa, ya molorkan, mengulur bisa. Tidak ada kehidupan, tidak ada tubuh ini kekal. Yang bisa hanya mungkin dengan mengulur sedikit waktu untuk menuju pada kematian ini. Yang semestinya hanya sekian, ya tambah lagi, extend beberapa waktu. Yang mana kalaupun usia ini panjang, hidupnya bisa lamanya hidup, ya tahu ada ujungnya juga, pasti ada kematiannya. Dan lama-lama hidup juga kalau tidak mengisinya dengan sesuatu yang berharga, cukup hanya dengan mengejar bagaimana mata melihat bentuk yang indah, telinga mendengar suara yang merdu, hidung mencium bau yang harum, lidah mencicip rasa-rasa yang enak, tubuh menyentuh sentuhan-sentuhan yang menyenangkan, pikiran mendapatkan objek-objek yang menyenangkan. Kalau hanya ini saja kegiatannya, sebetulnya sudah tidak sedikit selama ini, ya dari mulai kecil, ya mulai bisa sadar, oh bentuk ini indah dipandang mata, suara ini merdu didengarkan telinga. Ini sudah ada pada kita, sudah pernah kita alami, sudah pernah kita rasakan, tidak terhitung jumlahnya. Kalau dikatakan berlebih itu ya sudah lebih dari berlebih. Memang sudah kebiasaannya. Nah, kita dalam hidup itu cenderung untuk mencari ini, kebahagiaan seperti ini. Dan kalau kita mencari perpanjangan waktu untuk hidup demi untuk mendapatkan kesempatan lagi dan lagi menikmati kesenangan-kesenangan indrawi, sebetulnya itu sendiri ya tidak ada sesuatu yang istimewa. Alih-alih kalaupun kita ada kehendak untuk memperpanjang usia dengan berusaha hidup sehat, kalau sakit diobati, meskipun tambahnya tidak banyak, tapi menggunakan waktu-waktu sisa hidup ini dengan seoptimal mungkin, yaitu dengan menumbuhkan pengertian-pengertian benar, mengembangkan pengertian-pengertian benar, menjadikan diri sebagai orang yang bijaksana, menjadi orang bajik. Ini adalah kesempatan kita untuk menggali diri, untuk menjadikan diri, dan menjadi tugas bagi setiap orangnya. Dalam urusan pelaksanaan dhamma, setiap orang, setiap manusia punya tugas yang sama, punya kesamaan. Urusan kesucian bukan urusan biku. Urusan berumah tangga cukup seperti ini, tidak ada. Di hadapan pelaksanaan dhamma menuju pada akhir derita, semua orang, semua makhluk punya kedudukan yang sama, punya tugas yang sama. Tidak bisa diwakilkan. Urusan kesucian diwakili sama bikunya saja.
saya sebagai berumah tangga cukup begini. Tidak. Oleh karena nanti kalau satu ketika ada ratap tangisnya, si biku meskipun sudah suci tidak bisa membuat ratap tangis itu menjadi tertawa. Yang menangis akan tetap menangis. Dan yang menangis bukan orang lain tetapi diri sendiri, tidak bisa digantikan. Ini arti penting dari bagaimana kita bisa teguh, tegas pada tugas untuk diri sendiri. Yang semestinya bahan itu ada 4. 3 di awal, ketidakindahan, ketidakkekalan, ketidakadadirian, dan 1 yang nomor 2 sebetulnya adalah ini, melihat sisi cacat dari segala sesuatunya. Terutama di sini adalah tubuh dan batin. Sebagai sesuatu yang cacat, ada cacatnya, ada nodanya. Dan karena ada cacat, ada noda ini, menyadari keberadaan yang sebenarnya, bukan membuat-buat, bukan sugesti juga. Setelah menyadari keberadaan tubuh yang cacat, yang ada noda, batin yang cacat ada noda, baik tubuh sendiri, batin sendiri maupun tubuh orang lain, batin orang lain. Nah, sikap kita, timpalkah kemudian kita melekati tubuh, kita melekati batin? Timpalkah kita mencengkeram, memiliki tubuh, mencengkeram, memiliki batin? Baik demi mencengkeram tubuh sendiri, memiliki tubuh sendiri, maupun mencengkeram tubuh orang lain. Nah, ini yang menjadi penyikapan kita atas penyadaran, atas perenungan tentang hal-hal yang memang nyata ada, bukan hal yang tidak ada kemudian dibuat ada, disengaja dimunculkan. Tidak, hal yang memang nyata ada. Bagaimana kita bisa memunculkan, menyadarinya, dan dengan menyadari seperti ini, nah, diharapkan bisa muncul penyikapan-penyikapan yang penyikapan ini tentunya mengarah pada redanya, sirnanya, habisnya, perginya kotoran batin dari batin kita. Seperti misalnya apa dalam bahasa Pali? Panatipata, ya. Panatipata, dari membunuh pana, makhluk hidup. Yaitu apa? Sesuatu yang bernafas. Satu keberadaan yang bernafas. Jadi sebetulnya nafas itu punya peran yang sangat penting hingga dijadikan sebagai perwakilan dalam menyebut yang namanya makhluk hidup. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Ini kehidupan. Hidup yang, nah, sebentar-sebentar. Sebentar masuk, sebentar keluar, sebentar masuk, sebentar keluar. Begitu masuk tidak bisa keluar, selesai sudah. Begitu keluar tidak bisa masuk lagi, selesai. Tidak lebih dari itu. Tidak muluk-muluk. Tidak sampai beberapa menit juga. Mungkin ya pinter-pinter ya 3 menit, 4 menit. Bukan ikan paus ya. Yang bisa ya hitungan banyak menit. Simpel saja sebetulnya yang namanya hidup. Sangat simpel. Artinya apa? Sangat rapuh. Sangat rapuh. Bergantung pada nafas yang pendek-pendek. Masuk keluar, masuk keluar. Makan begitu ya. Keselak atau tersedak gitu ya. Bukan ya keselak ya. Tahu keselak ya? Ya. Atau ini apa namanya? Kalau orang Jawa, kampung saya bilang sereten. Apa bahasa Indonesianya? Ya? Ya itu makan sesuatu yang seret sehingga apa? Mengganjal di tenggorokan sini. Ya? Keselak beda lagi. Kalau keselak itu makanan yang sebetulnya ke kerongkongan, masuknya ke tenggorokan. Ya.
Tapi kalau ini seretan betul-betul masuk ke lambung, tapi karena lengket atau karena keras besar ya hanya sampai di sini. Mengganjal di tenggorokan. Nah, mengganggu pernafasan, nggak lama meninggal udah. Hanya itu saja. Keberadaan cacat atau noda atau rapuhnya tubuh ini bagaimana bisa juga disadari, menyadarinya.